Salam jumpa kembali anak didik kami kelas 9 dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, kita sudah mempelajari materi kita mengenai beragama dan beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Jadi, karya keselamatan Allah itu ditanggapi oleh manusia dengan cara beragama dan beriman. Nah, pada hari ini kita akan masuk kepada materi kita selanjutnya, yakni beriman Kristiani. Namun sebelum kita masuk ke materi kita dan mendalaminya, kita akan lihat sejenak materi kita yang sudah lewat, yakni beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Pada materi ini, kita sudah melihat hubungan antara iman dan wahyu. Bahwa iman dan wahyu tidak dapat dipisahkan. Keduanya bagaikan sekeping mata uang, di mana sisi yang satu tidak dapat dipisahkan dari sisi yang lain. Karena itu, berbicara mengenai iman tidak dapat dipisahkan dari wahyu. Tidak ada iman tanpa wahyu. Karena itu, apa itu wahyu? Pada materi sebelumnya kita sudah katakan bahwa wahyu itu adalah penyingkapan diri Allah. Allah yang adalah misteri sepenuhnya, terselubung sepenuhnya, tidak dapat diketahui, dikenali, dan dilihat oleh manusia dengan kekuatannya sendiri, akhirnya menyingkapkan dirinya, membuka dirinya, sehingga manusia dimungkinkan untuk mengenal Allah. Nah, pewahyuan diri Allah itu terjadi lewat beberapa cara, yakni melalui alam ciptaannya, lewat bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Allah dikenal dan diketahui lewat karya-karyanya. Segala sesuatu itu membuktikan bahwa ada penciptanya. Dan ini disebut dengan wahyu umum. Nah, Allah juga mewahyukan dirinya dan menyampaikan kehendaknya kepada manusia melalui para nabi. Ini bisa kita temukan dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Tetapi pewahyuan diri Allah yang paling sempurna itu terjadi di dalam diri Yesus Kristus, putranya Tuhan kita. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Yesus sendiri, Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Jadi, melalui dan di dalam diri Yesus Kristus, Allah yang sebelumnya jauh menjadi sangat dekat dengan kita. Bahkan menjadi satu di antara kita. Dia menjadi serupa dengan kita kecuali dalam hal dosa kita, kata Rasul Paulus. Dia mengalami kelemahan-kelemahan kita. Inilah bentuk solidaritas Allah kepada manusia. Dan ini adalah ciri beriman Kristiani. Jadi, ciri beriman Kristiani itu ada beberapa, sebagaimana kita temukan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes, artikel ke-14. Yang pertama adalah mengimani Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Yang kedua, memberi diri dibaptis. Dibaptis artinya dimasukkan menjadi anggota gereja, menjadi anggota keluarga Allah. Kemudian menerima kitab suci atau Alkitab dan tradisi sebagai sumber iman. Menerima sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja. Lalu memiliki ketaatan kepada hierarki gereja dan seterusnya. Ciri beriman Kristiani yang lain bisa juga kita temukan dalam bacaan kita pada hari ini, yakni dari Matius 7 ayat 21 sampai 24. Nah, bisa kalian lihat sendiri.
Nah, tapi kita akan masuk pada aspek-aspek beriman Kristiani. Jadi, ada 4 aspek beriman Kristiani. Yang pertama adalah pengalaman iman, yakni perjumpaan antara saya dengan Tuhan. Nah, perjumpaan pribadi antara saya dengan Tuhan itu melahirkan atau menumbuhkan iman di dalam hati saya, di dalam diri saya. Ini bisa kita temui dalam pengalaman para kudus dan juga para martir gereja, bahkan pengalaman kita sendiri. Banyak orang memberikan suatu kesaksian hidup bagaimana perjumpaan mereka dengan Tuhan itu menumbuhkan iman, melahirkan iman di dalam dirinya. Nah, ini disebut dengan pengalaman iman. Dan yang kedua adalah penyerahan iman. Dari pengalaman iman itu tadi, akhirnya saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dengan penuh ketaatan. Artinya saya menjawab ya terhadap panggilan Tuhan kepada diri saya. Nah, yang ketiga adalah perwujudan iman. Bahwa seluruh perkataan, seluruh perbuatan, sikap, dan cara hidup saya itu dijiwai oleh iman yang saya miliki. Sehingga itu merupakan ungkapan dari iman saya. Nah, yang berikutnya adalah pengetahuan iman. Bahwa saya mempelajari apa yang saya imani, sehingga pengetahuan saya terhadap iman saya bertumbuh di dalam diri saya. Sehingga saya tidak beriman buta. Sebaliknya, saya mengetahui dan mengenali apa yang saya imani. Nah, karena itu, anak didik kami pada kesempatan ini, saya mengajak kalian untuk mengerjakan suatu tugas yang sederhana. Yang pertama adalah, tuliskanlah syahadat para rasul. Tuliskanlah syahadat para rasul. Kemudian, temukanlah butir-butir beriman Kristiani yang ada di dalamnya. Kita tahu bahwa syahadat itu adalah inti iman Kristiani, rangkuman iman Kristiani yang kaya akan butir-butir iman Kristiani. Jadi tuliskan dulu syahadat itu, lalu tentukanlah butir-butir iman Kristiani yang ada di dalamnya. Kemudian bacalah Matius 7 ayat 21 sampai 24 dan tuliskanlah ciri beriman Kristiani yang terdapat dalam bacaan tersebut. Selamat mengerjakan untuk anak didik kami.